Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 11 Malang. Berikut ini akan kami sampaikan koneksi antar materi sebagai tugas modul 1.4 Budaya Positif. Saya didampingi oleh pengajar praktek Bapak Dasyanto dan fasilitator Bapak Agus Sunyoto. Modul 1 yang telah saya pelajari berisi tentang 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun dan pembelajaran yang berpihak pada murid dilaksanakan berdasarkan nilai dan peran guru penggerak, berdasarkan visi yang dimiliki dengan paradigma perubahan apresiatif inquiry, dengan pendekatan Bagja prakarsa perubahan melalui tahapan atap demi terciptanya budaya positif di sekolah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan murid yang setinggi-tingginya. Modul 1.4 Budaya Positif. Di dalam modul ini saya memahami beberapa konsep budaya positif. Pertama adalah disiplin positif. Makna disiplin membahas tentang perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol serta 3 motivasi perilaku manusia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga murid bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang kedua, konsep tentang teori kontrol. Dalam teori kontrol terdapat 5 posisi yang dibahas, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer dengan menerapkan seketika restitusi. Yang ketiga adalah konsep tentang teori motivasi. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya yang keempat adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang dengan benda, peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Baik hukuman atau penghargaan tidak memberikan pembelajaran pada murid. Penghargaan memiliki nilai sama dengan hukuman. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru yang paling ideal adalah sebagai manajer yang menerapkan seketika restitusi. Menurut Gosen tahun 1996, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Posisi kontrol memiliki ciri-ciri restitusi sebagai berikut. 1. Untuk belajar dari kesalahan. 2. Untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan sebuah tawaran. Yang keempat, menuntun untuk melihat dari dalam diri. 5. Mencari kebutuhan dasar. 6. Merupakan cara yang paling baik. Yang ketujuh, fokus pada karakter.
8. Menguatkan fokus pada murid dan mengembalikan pada kelompoknya. Berikutnya adalah konsep tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan dicintai. Yang ketiga, kebutuhan diterima. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan kemerdekaan, kebebasan. Berikutnya, konsep tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga dapat lebih memotivasi murid secara intrinsik, sehingga murid lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan. Nilai-nilai kebajikan bersifat universal dan lintas budaya, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam organisasi dapat dicontohkan berikut ini. Profil pelajar Pancasila, IBO Primary Yes Program, 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues. Kemudian The Virtues Project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Berikutnya adalah konsep tentang seketika ganti rugi atau seketika restitusi. Di dalam seketika restitusi terdapat 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah validasi kesalahan, yang kedua stabilitas identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, hal menarik di luar dugaan yang saya temukan dalam modul 1.4 adalah bahwa disiplin positif dapat dimulai dengan adanya kontrol diri sendiri dalam berperilaku untuk menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Perubahan berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah setelah saya mempelajari modul 1.4 adalah bahwa budaya positif di sekolah dapat dimulai dari penerapan posisi kontrol manajer oleh pendidik yang menggunakan seketika restitusi dalam membantu murid yang sedang mengalami masalah. Dokumentasi penerapan modul 1.4 antara lain kegiatan in-house training budaya positif di sekolah. Berikutnya kegiatan bimbingan kelompok dengan tema kegiatan positif di sekolah. Yang ketiga adalah kuesioner kebutuhan dasar manusia yang ditujukan untuk guru dan murid. Dan yang keempat hasil analisa. Berikutnya pengalaman saat menerapkan modul budaya positif di kelas atau di sekolah dan perasaan yang saya rasakan. Pengalaman saya saat menerapkan modul budaya positif di kelas atau sekolah sangat menyenangkan. Awalnya saya mengenal pendekatan konseling, namun sekarang saya mengenal seketika restitusi yang lebih simpel dalam membantu murid. Hal yang sudah baik di sekolah saya adalah adanya kerjasama antara tim kesiswaan dan guru BK dalam penanganan masalah murid. Ketika murid sudah menerima sanksi dari kesiswaan, selanjutnya diberikan pembinaan oleh guru BK. Guru BK menggunakan pendekatan dan teknik konseling sesuai dengan masalah yang dihadapi murid. Hal yang perlu diperbaiki di sekolah saya adalah tim kesiswaan mulai bergeser posisi sebagai manajer dalam menangani murid yang melanggar peraturan dan mulai melakukan sosialisasi peraturan menjadi keyakinan-keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh murid dan dijadikan dasar dalam menjalankan seketika restitusi. Posisi kontrol saya sebelum pelajari modul 1.4 adalah sebagai manajer, namun dengan pendekatan dan teknik konseling yang memiliki prosedur yang baku dan telah divalidasi oleh para ahli di masing-masing pendekatan. Saat di lapangan, kadang saya membutuhkan waktu agar sesuai dengan tahapan masing-masing pendekatan konseling. Posisi kontrol saya setelah mempelajari modul 1.4 tetap mengambil posisi sebagai manajer, namun dengan menerapkan seketika restitusi, yaitu validasi tindakan kesalahan, stabilitas identitas, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sekarang, saya menjadi lebih senang dan lebih mudah dalam menjalankan posisi manajer dengan langkah-langkah yang lebih simpel.
Posisi ini sebagai langkah awal saya sebelum membantu murid dengan pendekatan dan teknik konseling yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi oleh murid. Sebelum pelajari modul 1.4, saya sebagai guru BK mengambil posisi sebagai manajer. Namun dengan pendekatan dan teknik konseling yang memiliki prosedur yang baku dan telah divalidasi oleh para ahli. Tahapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan adalah ketiga-tiganya sudah saya terapkan, bahkan lebih terperinci lagi sesuai dengan tahapan dalam pendekatan dan teknik konseling. Menurut saya, semua konsep sudah dapat dipahami dalam modul 1.4 dan konsep-konsep ini dapat membantu meningkatkan kompetensi guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sebagai guru BK menjadi lebih terbuka lagi dalam menggunakan formula yang tepat dalam membantu murid yang bermasalah. Adakah pertanyaan sebelum kita akhiri? Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.